Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nadila Putri dengan NIM 220 40 45 01 068 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Kondisi Keluarga Broken Home terhadap Tingkat Kepercayaan Diri Remaja di SMK Negeri 10 Makassar. Saya akan menjelaskan bab 1 yang mana terdiri dari latar belakang, perumusan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, latar belakang sendiri mengapa saya mengambil judul tersebut, karena berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan pada guru dan siswa di SMK Negeri 10 Makassar, pada saat saya melakukan asistensi di sana diperoleh informasi bahwasanya terdapat siswa yang kurang percaya diri akibat dari keluarga yang broken home. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya keluarga merupakan awal dari kehidupan individu atau anak. Keluarga juga menjadi tempat pertama anak untuk mendapatkan kasih sayang serta sarana utama dalam memberikan pendidikan awal, baik dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan maupun nilai-nilai sosial. Keluarga juga menjadi lingkungan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan juga memberikan perlindungan kepada anak. Ketika masing-masing anggota keluarga menjalankan perannya dengan baik, maka akan terbentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Namun, kenyataannya, rintangan dalam kehidupan rumah tangga seringkali mempengaruhi kondisi keluarga hingga menimbulkan ketidakharmonisan, bahkan dapat mengarah pada perpisahan atau perceraian. Kasus perceraian antara suami dan istri juga banyak terjadi karena ketidakmampuan mereka dalam mempertahankan hubungan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Nah, dari perceraian ini seringkali membawa dampak negatif bagi anak. Hal ini dikarenakan setelah perceraian pasti akan terjadi perubahan dalam kehidupan keluarga, baik dari peran ayah maupun dari peran ibu. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan situasi di mana seorang ibu ataupun ayah harus membesarkan anak mereka seorang diri atau yang biasa dikenal dengan single parent, sehingga anak-anak tersebut tumbuh tanpa kehadiran salah satu orang tua yang mendampingi perkembangan mereka. Hal tersebutlah yang dapat membuat anak merasa kesepian, menjadi pendiam, bingung, cemas, gelisah, serta kesulitan dalam membentuk jati diri mereka. Nah, kondisi ini seringkali dikenal dengan istilah broken home, di mana banyak anak yang mengalami kondisi tersebut akibat perceraian orang tua mereka. Selain itu, dampak keluarga broken home terhadap remaja juga sangat signifikan, mencakup aspek psikologis, mental, sosial, hingga prestasi akademik. Tapi sebagian remaja juga mungkin mampu untuk beradaptasi dan menerima keadaan. Namun, terdapat pula remaja yang tidak mampu menerima keadaan tersebut, sehingga memicu berbagai perilaku negatif. Bisa saja membolos sekolah, menurunnya prestasi belajar, mengonsumsi alkohol, dan juga terkadang menunjukkan rasa percaya diri yang rendah untuk bergaul dengan teman sebayanya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kepercayaan diri itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam membantu remaja untuk mengembangkan potensinya. Adapun rumusan masalah yang saya angkat berdasarkan latar belakang tadi, yakni bagaimana pengaruh kondisi keluarga broken home terhadap tingkat kepercayaan diri remaja di SMK Negeri 10 Makassar. Selanjutnya, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran dari pengaruh kondisi keluarga broken home terhadap tingkat kepercayaan diri remaja di SMK Negeri 10 Makassar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang psikologi pendidikan dan bimbingan. Kemudian bagi peneliti dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengembangkan penelitian di masa mendatang, serta menjadi referensi yang berharga. Terus yang kedua ada manfaat praktis, yang mana bagi guru pembimbing atau guru BK di sekolah diharapkan dapat menjadi masukan dalam menghadapi permasalahan siswa, terutama dalam mengatasi siswa yang memiliki kepercayaan diri yang rendah akibat dari keluarga broken home. Kemudian yang kedua, bagi siswa juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan
untuk membantu dirinya dalam menghadapi masalah yang dialami. Dan bagi mahasiswa sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai siswa yang mengalami broken home sebelum nantinya terjun ke lapangan sebagai seorang guru BK. Pembahasan selanjutnya yakni kajian pustaka, yang mana saya akan menjelaskan terkait remaja, broken home, dan juga kepercayaan diri. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan seseorang. Masa remaja sendiri adalah masa di mana seseorang mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun cara berpikir. Secara psikologis, masa remaja adalah waktu di mana seseorang mulai belajar menjalin hubungan dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Hal ini terlihat dari remaja mulai menganggap dirinya setara dengan orang dewasa dan tidak lagi merasa berada di bawah mereka, terutama dalam persoalan hak. Selain itu, remaja juga biasanya punya rasa ingin tahu yang tinggi, suka untuk mencoba hal-hal baru dan tertarik dengan tantangan. Sehingga mereka juga seringkali nekat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan banyak hal. Selanjutnya, ciri-ciri remaja, yang mana perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja ini ditandai dengan berbagai ciri khas yang umumnya muncul. Seperti pandangan dan penilaian terhadap diri sendiri mulai berubah seiring dengan perkembangan bentuk tubuh atau perubahan bentuk tubuh. Nah, selain itu, remaja juga mulai mengeksplorasi dan mempertanyakan nilai-nilai ataupun aturan yang berlaku di sekitarnya. Kemudian, tinggi dan berat badan juga bertambah secara signifikan, stres mulai sering dirasakan apalagi saat menghadapi konflik atau tekanan. Dan bagi anak perempuan, masa remaja biasanya ditandai dengan menstruasi dan kemudian remaja juga seringkali ditandai dengan berbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut muncul dari ciri khas remaja. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat terlihat dari ciri khas remaja yang umumnya muncul, seperti pandangan dan penilaian terhadap diri sendiri yang mulai berubah seiring dengan perkembangan tubuh. Kemudian remaja juga mulai mengeksplorasi dan mempertanyakan nilai-nilai ataupun aturan yang berlaku di sekitarnya. Tinggi badan dan berat badan juga bertambah secara signifikan. Terkhusus untuk anak perempuan biasanya ditandai dengan menstruasi pertama. Terus emosi menjadi tidak stabil, suasana hati menjadi berubah-ubah, dan juga mulai tertarik secara seksual. Kemudian remaja juga mulai berusaha untuk menyesuaikan diri dan norma atau dengan gaya hidup teman-temannya. Dan untuk anak laki-laki biasanya lebih suka pada kegiatan fisik seperti olahraga, sedangkan untuk anak perempuan biasanya lebih suka membahas tentang fashion. Dan hubungan dengan orang tua juga cenderung merenggang karena remaja mulai ingin lepas dan mandiri tanpa adanya keterkaitan dengan orang tua. Kemudian rasa takut untuk ditolak oleh teman sebaya juga seringkali muncul dan mempengaruhi kepercayaan diri remaja. Kemudian dalam proses menuju kedewasaan, remaja juga perlu menjalani tahapan penyelesaian diri, yang mana secara umum masa remaja itu terbagi menjadi 3 tahap perkembangan, yakni remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Oleh karena itu, peran keluarga seharusnya sangat penting dalam masa perkembangan remaja. Dan selanjutnya ada tugas perkembangan remaja, yang mana tugas perkembangan remaja itu cukup banyak dan tidak mudah untuk dilalui. Seperti yang pertama, membangun hubungan yang lebih dewasa dengan teman sebaya dan lawan jenis, menerima kondisi fisik dan mampu memanfaatkannya secara positif, belajar mandiri secara emosional, menjalankan peran sosial sebagai anak laki-laki ataupun perempuan dewasa, menunjukkan perilaku sosial yang bertanggung jawab, mempersiapkan diri untuk dunia kerja dan tanggung jawab ekonomi, dan bersiap menghadapi pernikahan dan kehidupan keluarga, serta mengembangkan nilai-nilai dan etika sebagai pedoman hidup. Kemudian pembahasan mengenai broken home. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya broken home ini merujuk pada kondisi keluarga yang mengalami perpecahan. Kondisi keluarga ini adalah keluarga yang mengalami ketidakharmonisan atau ketidakutuhan yang biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perceraian atau meninggalnya salah satu pasangan, sehingga anak seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat perpecahan tersebut.
Nah, secara umum, broken home ini menggambarkan situasi dalam keluarga yang tidak lagi harmonis atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Broken home ini merupakan istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan kondisi keluarga yang tidak lagi utuh atau mengalami keretakan. Anak yang mengalami broken home juga tidak selalu berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai. Akan tetapi, anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau penuh konflik juga bisa merasakan dampak yang sama, sehingga keluarganya secara formal terlihat masih utuh, namun tetapi di dalamnya keluarga tersebut mengalami keretakan. Selain itu, faktor penyebab dari keluarga broken home juga bermacam-macam. Bisa saja karena masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun kehadiran orang ketiga dari orang tua mereka. Dan dampak broken home terhadap anak juga sangat mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, anak yang berasal dari keluarga broken home biasanya menunjukkan sikap keras kepala, tidak suka diatur, dan lebih memilih bertindak sesuai keinginannya. Kemudian lebih rentan untuk terpengaruh oleh hal-hal negatif di lingkungan sekitar, bersifat pendiam, kurang bersemangat, dan malas akibat tekanan emosional yang mereka alami, merasa rendah diri saat melihat keluarga lain yang utuh dan bahagia, bahkan menyalahkan Tuhan atas keadaan yang menimpa keluarga mereka. Selain itu, anak juga terkadang sulit menjalani pertemanan karena tidak nyaman dengan lingkungannya dan kurang percaya diri. Kemudian muncul perasaan bersalah atau membenci orang tua karena merasa diabaikan akibat menjadi korban dari konflik keluarganya. Anak juga terkadang takut untuk menjalin hubungan ataupun membina rumah tangga sendiri saat mereka dewasa. Selanjutnya pembahasan terkait kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kepribadian remaja, yang mana kepercayaan diri merupakan keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu bertindak sesuai dengan yang dibutuhkan guna mencapai hasil yang diinginkan. Nah, menurut salah satu pendapat ahli, kepercayaan diri adalah sikap atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri yang membuat seseorang tidak mudah merasa cemas dalam bertindak, merasa leluasa dalam melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, serta bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, orang yang percaya diri juga cenderung bersikap sopan saat berinteraksi dengan orang lain, memiliki motivasi untuk berprestasi, dan juga mampu mengenali kelebihan serta kekurangan dirinya. Oleh karena itu, kepercayaan diri merupakan keyakinan seseorang terhadap kapasitas dirinya dalam menampilkan perilaku tertentu atau untuk meraih tujuan tertentu. Orang yang percaya diri juga dapat dilihat dari beberapa karakteristik, yakni tenang dalam menyelesaikan berbagai tugas atau aktivitas, kemudian memiliki kemampuan serta potensi yang mencukupi, mampu meredakan ketegangan yang muncul dalam berbagai situasi, dapat menyesuaikan diri serta menjalin komunikasi dalam beragam kondisi, memiliki tingkat kecerdasan yang memadai, dan juga mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan mampu menunjukkan respon yang positif dalam menghadapi persoalan. Selain itu, kepercayaan diri juga dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti keyakinan terhadap kemauan diri, sikap optimis, penerimaan diri, dan memiliki konsep diri yang positif. Selain itu, kepercayaan diri juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor internal, yakni meliputi kemampuan fisik, harga diri, konsep diri, pengalaman hidup, sehingga hal ini juga menjadi salah satu penyebab utama kepercayaan diri seseorang. Kemudian faktor eksternal seperti lingkungan sosial, di mana individu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung untuk merasa rendah diri saat berinteraksi dengan orang-orang yang terpelajar, begitupun sebaliknya. Yang pertama terkait pendekatan dan jenis penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian korelasional yang akan mengkaji tentang pengaruh kondisi keluarga broken home terhadap tingkat kepercayaan diri remaja di SMK Negeri 10 Makassar.
Pendekatan kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris, di mana data yang dikumpulkan berbentuk angka. Pendekatan ini juga berpandangan bahwa perilaku manusia dapat diprediksi, serta realitas sosial dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan dapat diukur secara sistematis. Sedangkan metode korelasi digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, variabel dan desain penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama yang akan dikaji, yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang mengalami pengaruh atau dampak dari variabel independen. Variabel independen dari proposal ini atau X yakni kondisi keluarga broken home, sedangkan variabel dependen atau Y yakni tingkat kepercayaan diri remaja. Kemudian desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional untuk mengkaji tentang pengaruh dari hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional ini merupakan penjabaran variabel-variabel yang akan diteliti ke dalam bentuk yang dapat diukur secara praktis, sehingga mempermudah peneliti dalam proses pengukuran variabel-variabel tersebut dalam penelitian. Ada dua definisi operasional dari dua variabel yang akan saya teliti, yakni yang pertama kondisi keluarga broken home, yang dimana kondisi keluarga broken home ini akan dinilai berdasarkan keutuhan dan keberadaan orang tua serta bagaimana kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Kemudian yang kedua, tingkat kepercayaan diri remaja, yang mana kepercayaan diri remaja ini akan diukur dengan menggunakan skala kepercayaan diri dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait bagaimana tingkat percaya pada kemampuan diri, bagaimana penerimaan terhadap diri sendiri, keberanian dalam bertindak, dan kemampuan bersosialisasi dengan orang lain yang nantinya akan menggambarkan tingkat kepercayaan diri yang dimiliki oleh remaja. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi, menurut pendapat dari Sarwono bahwasanya populasi ini merujuk pada keseluruhan objek atau individu yang berada dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki karakteristik yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Nah, dalam penelitian ini, populasi penelitian yang dimaksud adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti, yakni siswa SMK Negeri 10 Makassar. Kemudian sampel ini merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat atau kondisi khusus yang dianggap representatif. Nah, sampel ini diambil dari populasi melalui teknik seleksi tertentu, yakni teknik purposive sampling, yang dimana teknik purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan teknik ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji atau diteliti. Adapun kriteria dari pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah siswa atau siswi SMK Negeri 10 Makassar yang memiliki status keluarga yang termasuk dalam kategori broken home dan bersedia menjadi responden penelitian. Kemudian teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif menurut Creswell, yang pertama itu ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik yang menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, yang mana responden diminta untuk memberikan jawaban berdasarkan pilihan yang tersedia atau mengisi bagian yang kosong, sehingga teknik ini sangat efektif untuk menjaring data dari populasi atau sampel yang besar. Kemudian yang kedua ada observasi terstruktur, yang mana observasi terstruktur adalah teknik pengamatan yang dilakukan berdasarkan variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti menggunakan instrumen seperti daftar cek untuk mencatat perilaku, interaksi, ataupun fenomena yang sedang diamati. Kemudian hasil pengamatan ini dikonversi menjadi data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Teknik analisis data. Secara umum terdapat dua pendekatan utama dalam analisis data kuantitatif, yakni analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menyajikan, serta merangkum data secara sistematis dan informatif.
Analisis deskriptif ini menyajikan gambaran statistik yang membantu peneliti memahami karakteristik data dengan cara mengidentifikasi pola dan tren dari sampel yang sedang diteliti. Kemudian yang kedua, analisis inferensial. Analisis inferensial ini berkaitan dengan pengujian teori atau hipotesis yang menggunakan teknik statistik, yang mana dalam prosesnya data mentah dikonversi menjadi informasi yang relevan melalui pengolahan angka dan statistik deskriptif. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi hasil yang mungkin terjadi dan menguji adanya hubungan antar variabel dari judul yang diajukan, serta melihat kemungkinan adanya perbedaan atau perubahan dalam data yang dianalisis. Baik, terima kasih.